Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat dan tetap terus semangat untuk belajar. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai teori konflik dan kekerasan. Yang nanti kita akan belajar 3 teori konflik dan juga 3 teori kekerasan. Oke, kita lanjutkan. Pertama, teori konflik sosial yang dikemukakan oleh Karl Marx. Karl Marx ini adalah seorang tokoh sosiologi, seorang tokoh filosof yang berasal dari Jerman. Menurut Karl Marx, konflik sosial itu terjadi karena adanya pemisahan antara kaum borjuis, yaitu kaum pemilik modal atau pengusaha, dan kaum proletar atau pekerja buruh ya. Kemudian adanya pemisahan yang terjadi di Eropa ketika itu. Kemudian adanya eksploitasi kaum borjuis terhadap kaum proletar dalam proses produksi. Jadi kaum borjuis di sini memanfaatkan betul tenaga sumber daya manusia berupa tenaganya kaum buruh untuk sebanyak-banyaknya menghasilkan suatu produk ya. Kemudian adanya kesadaran kaum buruh yang telah dieksploitasi itu, kemudian kaum buruh merasa menentang terhadap kaum borjuis karena merasa dirinya telah dieksploitasi secara berlebihan. Disitulah kemudian muncul ketegangan antara kaum buruh terhadap kaum borjuis yang disebut kemudian dengan munculnya konflik sosial. Ini menurut Karl Marx. Yang kedua menurut Ralph Dahrendorf ya. Sebelum ke Ralph Dahrendorf, teori Karl Marx ini dikenal dengan teori kelas sosial. Yang kedua Ralph Dahrendorf. Menurut Ralph Dahrendorf ini juga seorang sosiolog dari Jerman. Konflik itu terjadi karena adanya usaha mempertahankan status quo. Apa itu status quo? Yaitu status yang saat ini disandang ya. Jadi ketika seseorang atau suatu kelompok sudah merasa nyaman dengan status yang saat ini, maka dia akan berusaha mempertahankan status tersebut. Dengan mempertahankan itulah yang kemudian nanti akan terjadi ketegangan dengan kelompok-kelompok lain yang menginginkan status tersebut. Nah, itu status quo. Ralph Dahrendorf juga mengemukakan bahwa konflik dapat merupakan proses penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial. Jadi tidak selamanya konflik itu bersifat negatif. Konflik juga bisa bersifat positif. Ini menurut Ralph Dahrendorf. Jadi konflik tidak selamanya bersifat negatif, tetapi juga bisa bersifat atau berdampak positif. Seperti munculnya nilai-nilai baru, munculnya peraturan-peraturan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Ya, misalkan tuntutan suatu kelompok terhadap kelompok lain. Tuntutan suatu kelompok, katakanlah di sini ada kelompok masyarakat kecil, dia berdemo terhadap pemerintahannya ya, dia menentang pemerintahannya, kemudian pemerintah menyadari itu dan kemudian muncullah kebijakan-kebijakan baru yang positif. Kemudian menurut Dahrendorf yang ketiga, konflik dapat memperkuat kembali identitas kelompok. Jadi konflik juga bisa memperkuat hubungan dalam suatu kelompok, hubungan anggota dalam suatu kelompok ya. Ini bisa terjadi ketika ada konflik terhadap kelompok lain, maka ada rasa atau perasaan musuh bersama yang kemudian anggota dalam suatu kelompok ini yang sebelumnya masih renggang karena merasa punya musuh atau lawan bersama, kemudian mereka menguatkan kelompoknya untuk melawan kelompok lain. Nah, itu konflik menurut Ralph Dahrendorf. Yang ketiga menurut Lewis Coser.
Ya, Alexander mengemukakan bahwa konflik itu bersifat fungsional. Artinya ini tidak jauh beda dengan pendapatnya Raffarinov. Konflik juga bisa berdampak positif ya, fungsional, memiliki fungsi. Kemudian konflik menurut Lewis-Koser bisa terjadi adanya perselisihan dari adanya sumber daya alam yang tidak mencukupi. Jadi ada perebutan sumber daya alam atau ada ketidakadilan dalam memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di bumi ini. Ini bisa menyebabkan terjadinya konflik, misalkan seperti perebutan lahan tambang dan antara perusahaan dengan masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar merasa tidak tercukupi atau merasa tidak sejahtera, padahal tanah yang ditempatinya itu dieksploitasi sumber daya alamnya. Nah, ini bisa terjadi konflik. Alexander juga mengungkapkan bahwa konflik dibagi dua, yaitu realistis dan non realistis. Artinya realistis ini konflik yang masuk akal, permasalahan pertentangan yang masuk akal. Ya, ada masalah yang jelas, ada persoalan yang jelas. Yang kedua, non realistis. Di sini adanya konflik yang tidak jelas akar masalahnya. Ya, konflik yang tidak jelas akar masalahnya dan penyelesaiannya pun juga dengan cara-cara yang tidak jelas. Biasanya non realistis ini konflik yang lebih dominan itu adalah perasaan, emosional. Jadi istilah sekarang baperan gitu. Oke. Kita lanjut ke teori kekerasan. Ada 3 penyebab ya dalam kekerasan. Pertama, faktor individual. Di sini kekerasan bisa terjadi karena adanya perilaku agresif ya, perilaku menyerang. Ini yang ada dalam diri individu ya. Ada perilaku yang ingin menyerang. Yang kedua, faktor pribadi atau kejiwaan. Ya, jiwanya mungkin sering emosional, tidak bisa mengkontrol emosinya. Ini bisa berakibat pada kekerasan. Karena di materi sebelumnya kita sudah pernah mempelajari perbedaan antara konflik sama kekerasan. Bahwasanya kekerasan itu adalah tindak lanjut atau bentuk lanjut dari sebuah konflik yang berakibat pada pada kerusakan, pada luka dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga dari faktor individual ini adalah faktor sosial. Budaya masyarakat juga berpengaruh ya. Budaya masyarakat, misalkan masyarakatnya memang budayanya keras, ini bisa berpengaruh terhadap kekerasan. Ketika dia menghadapi kelompok lain yang tidak sesuai dengan kelompoknya, maka bisa atau menggunakan cara-cara kekerasan sesuai dengan budayanya. Ya. Misalkan saja di keluarga, karena dalam faktor sosial budaya ini juga dalam keluarga juga masuk dalam kategori ini ya. Di keluarga si anak sering melihat ayah dan ibunya bertengkar, ketika ada masalah diselesaikan dengan cara kekerasan. Anak setiap hari melihat kondisi itu. Nah, akibatnya ketika anak nantinya juga mendapatkan suatu masalah, maka dia akan cenderung menyelesaikan dengan cara-cara kekerasan, karena setiap hari yang dilihat dari lingkungan sosialnya, terutama keluarga, adalah menyelesaikan permasalahan atau konflik dengan cara kekerasan. Oke. Yang kedua, faktor kelompok. Di sini kekerasan terjadi yaitu adanya kecenderungan individu memprioritaskan persamaan ras, agama dan etnis ini. Ketika seorang individu dia memprioritaskan, mementingkan kelompoknya, dia hanya mau bergaul sama yang sesama ras, sesama agama, sesama etnis, dan dia kemudian membenci ras lain, agama lain, etnis lain, atau tidak empati terhadap ras lain, agama lain, etnis, atau tidak toleran terhadap ras lain, agama, etnis lain, ini bisa berdampak pada kekerasan. Yang kedua, identitas kelompok yang dibawa individu rawan menyebabkan benturan dengan identitas kelompok lain. Ketika seorang individu yang notabene dia memiliki kelompok, misalkan kelompok etnis atau suku, ketika dia selalu membawa identitasnya keluar ke kelompok lain,
maka ini bisa berbenturan sama kelompok lain, karena setiap kelompok suku bangsa atau suku ini memiliki nilai-nilai yang beda dalam berperilaku ya. Kemudian yang ketiga, faktor dinamika kelompok. Di sini timbul karena adanya deprivasi relatif atau hilangnya rasa saling memiliki. Jadi kekerasan menurut teori dinamika kelompok ini muncul karena adanya rasa saling memiliki, hilangnya rasa saling memiliki. Nah, ketika istilah Jawanya underbeni, ketika seseorang tidak punya rasa underbeni, maka dia akan mudah melakukan kekerasan ya. Kemudian terjadi karena perubahan yang sedemikian cepat tidak mampu direspon dengan cepat ya. Ketika ada suatu perubahan yang cepat dan tidak mampu direspon dengan cepat, maka bisa berdampak pada kekerasan ya. Misalkan sekarang era teknologi ya, kita sebagai kaum milenial, kalau Anda generasi Z ya, pasti tidak lepas dari namanya gadget, ada media sosial. Nah, ketika Anda menggunakan media sosial itu dengan menuliskan atau membuat konten atau memposting sebuah konten yang menyakiti kelompok lain atau orang lain, maka bisa berdampak pada kekerasan. Nah, ini berarti kita belum mampu menyesuaikan dengan perubahan berupa teknologi ini ya. Apalagi sekarang karena adanya teknologi semakin pesat ini, muncul namanya undang-undang ITE ya. Ini dalam rangka untuk mengkontrol terjadinya konflik-konflik yang terjadi lewat media sosial. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai teori konflik dan kekerasan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.